Pemirsa, kita teruskan diskusi kita. Saya udah mau ke Jenderal Suwardi Alius, tapi Pak Nopal mau nambahkan dikit. Sebentar Pak, ini sedikit lagi. Jadi terkait tadi dengan kecelakaan itu, Polri sudah punya data dan ini data detail. Nanti silahkan stakeholder yang lain bisa memanfaatkan ya data ini. Baik nanti untuk melakukan campaign, melakukan apa, data ini sudah bisa jadi basic. Sehingga nanti kegiatan kita bisa terukur. Jadi kalau pemerintah ya dalam hal ini tidak melakukan intervensi kepada penyebab kecelakaan itu seperti dari jalan, kemudian manusianya dan kendaraan, serta perawatan pasca kecelakaan, ya fatalitas itu tidak akan turun. Tahun ini perkiraan sih ada turun ya, karena di sekitar 27.000 sekarang yang tercatat. Mudah-mudahan bisa turun. Kita nunggu final akhir bulan ini Pak, akhir bulan ini bisa datanya bisa final. Nanti pertengahan tahun mungkin bisa di launching. Saya kira itu aja kita. Jadi jangan kita, ya untung ini ada trigger, ada kecelakaan ya, sehingga masalah ini bisa terungkit diingat lagi. Tapi sebenarnya orang yang mati satu tiap hari 100 orang itu tidak pernah diperhatikan. Ini yang baik. Pak Suwardi Alius, tiap hari mati 100 sia di jalanan, nomor 3 setelah penyakit jantung. Tadi ada beberapa yang infrastruktur, manusia yang bawa, ya, kemudian juga kendaraan. Tapi polisi juga paling banyak bertanggung jawab dalam hal ini. Karena gini, di luar itu 10 kali kita tes untuk SIM pun itu bisa lulus, sudah bagus. Kalau orang itu udah menabrak seperti itu, bisa-bisa besok dia tidak dapat SIM lagi. Atau seumur hidup nggak dapat SIM. Di kita dicabut SIM juga nggak apa-apa. Bulan depan beli lagi yang baru. Ini peran, kapan kita mau memperbaiki? Saya kira inilah saatnya kalau polisi mau berbenah memperbaikinya. Dan kemudian juga mendudukkan pasal tadi itu. Tadi sudah dibilang bahwa memang ada kekeliruan dengan memakai 338. Padahal dia pakai 310 saja udah bisa juga 15 tahun kalau mau. Tapi harus mengikuti emosi publik untuk memakai pasal itu nggak pembunuhan berencana, dipakai 340, ngeri lagi kita. Tiba-tiba anak pejabat Polri nabrak orang, nanti berani nggak pakai 340 atau 338? Karena ini bisa menimpa siapapun. Tidak hanya anaknya Menko Perekonomian, masuk anak-anak kita bisa kena. Saya minta tanggapan, Bapak. Terima kasih Bang Karni. Kami sependapat Pak, polisi kan sudah mulai mengetatkan itu semua. Memang faktor kecelakaan ini Anda bukan tanggung jawab polisi semata, tapi mungkin law enforcement-nya adalah kepolisian. Kita sudah berupaya untuk menertibkan itu semua dengan berbagai pengetatan. Mungkin sebagai gambaran Bang Karni yang ketika Bang Karni sampaikan bahwa saya sendiri betul data sedikit bahwa tahun 2011 itu ada 109.776 kecelakaan dengan jumlah korban 32.568. Artinya ada 90 korban satu hari. Kemudian tahun 2012 itu ada 117.949 kejadian dengan korban yang tercatat sampai dengan akhir Desember kemarin 27.441. Artinya 75 korban per hari. Ini lebih dahsyat daripada perang. Dan tahun yang lalu dengan pertengahan tahun kita sudah bisa mengidentifikasi, kita pilah-pilah faktor-faktor ini. Ada faktor-faktor tadi jalan, kemudian ada faktor sarana prasarana, kemudian ada kendaraan dan manusia. Dari manusia ini ada dari 62.621 Pak. Ini yang kena kelengahan ada 21.073. Karena lelah ada 1.790, mengantuk 1.424. Ini mungkin masuk yang dalam kategori yang putra Bapak itu Menteri. Kemudian kena sakit ada 263. Karena tidak tertib ada 27.035.
Karena tekanan psikologis ada 694, karena pengaruh obat 155, ini mungkin masuk yang Afriani itu. Kemudian alkohol 924 dan melanggar batas kecepatan ada 9.278. Tapi dengan demikian banyaknya korban, artinya se-Indonesia ini ada 70 sampai 90 per hari yang mesti meninggal dunia. Ini tanggung jawab kita bersama. Polisi sudah berupaya untuk juga bisa mereduksi itu dengan pengetatan. Tadi disampaikan mungkin korbannya Pak, seperti Bang Saiful Jamil, kemudian yang lainnya melihat ini seperti, kok seperti itu konteks hukumnya, materialnya. Nah ini Pak, tidak equal, tidak equal. Ya, tapi menghukumnya seperti bunyinya, makanya restoratif justice, kemudian ada alternatif dispute resolution, itu perlu kita kembangkan Pak. Ini kan masih wacana. Hukum materialnya nanti kan KUHP, teman-teman monjin senior-senior kami di DPR ini kan sedang membahas itu semua. Mungkin bisa diutamakan hukum materialnya dulu. Bisa menyesuaikan, karena itu kan peninggalan Belanda. Nah ini mungkin baru kita ke hukum acaranya. Di situlah Pak, restoratif justice, keadilan dan sebagainya. Ya, restoratif justice wacana. Ya. Tapi faktanya ribuan kecelakaan didamaikan atau dibiarkan damai. Dan polisi SP3 lah. Jadi sialnya beliau ini anak menteri, disorot dari mana-mana, jadi terpaksa harus diadili. Kan jadinya diskriminasi ini terbalik-balik nih. Di lain pihak orang kecil diperlakukan berbeda, di lain pihak juga orang besar juga diperlakukan berbeda lagi. Jadi kontradiksinya berlebihan. Sejak 2010 tadi disampaikan Pak Noval tadi bahwa ini sudah mulai ditertibkan semuanya. Mungkin yang didamaikan itu masalah yang dengan korban hanya kerugian material. Tapi untuk yang ada luka berat, luka ringan sebenarnya tetap berjalan. Dari 2010 sudah mulai ditertibkan. Sudah mulai ditertibkan itu semuanya. Atau kalau memang itu kita mau pakai ya dengan azas tadi itu. Betul Pak. Itu yang masih berlaku untuk semuanya. Ya. Jadi semua yang tabrak meninggal kalau didamaikan, walaupun nanti saya akan tanya pakar pidana. Betul. Apakah itu dalam pidana kan yang kita rugikan itu bukan hanya korban, tapi publik. Makanya di Amerika kan Simpson versus State. Jadi karena sebuah orang dirugikan oleh pidana itu. Betul. Apakah ini tidak berlawanan? Ya, ini konstruksi hukum yang mesti kita jadikan pegangan semuanya Pak. Saya maunya arahnya ke situ. Ya. Kita mau pakai tidak itu. Menurut Pak Suhardi sendiri, ya harus kita sesuaikan kembali Pak. Kita sesuaikan kembali. Memang kalau itu pandangan umum seperti itu, karena kan hukum ini kan dibatasi ruang dan waktu. Oh sudah tidak tepat lagi. Pandangan-pandangan masyarakat, baik di media cetak maupun pandangan pakar-pakar kan sudah banyak yang memberikan pencerahan sama kita sekalian. Mudah-mudahan dengan pengalaman-pengalaman ini kita bisa lebih merevisi atau mungkin lebih memperbaiki sistem hukum, termasuk hukum-hukum material yang menjadi dasar hukum semuanya. Ya coba ada kelemahan juga dari situ Pak. Mungkin itu yang perlu dipertimbangkan. Bisa terjadi nanti karena boleh didamaikan, pengemudi jadi seenaknya, ya. Kemudian juga Departemen Perhubungan mengeluarkan light darat juga semaunya. Terserah aja lah. Nah, itu yang mesti dikaji Pak, sebaiknya. Maka terintegrasilah kita semuanya dengan kepentingan umum. Ya, setuju kalau itu kita pikirkan. Ya. Baik Pak Alapsi yang menyatakan setuju. Iya, ini tema yang sangat mengerikan sebenarnya. Tapi memang kita juga jangan lupa, ya, idza asabathu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Penting juga Bang Karni. Jadi kalau ada musibah kita ungkapkan dulu deh, kembali kepada Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu pertama. Yang kedua, bahwa sesungguhnya masyarakatnya galau. Menanti profesionalisme Polri. Kira-kira apakah nih hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas, atau bagaimana gitu. Ini orang lagi galau. Karena yang kebetulan yang tubrukan ini orang top gitu. Dan kasusnya sangat mengharu biru dari media. Jadi kalau saya lihat hal seperti ini sebenarnya hal yang kejadian sangat biasa
dalam kehidupan bermasyarakat. Apalagi data yang dikatakan tadi oleh Kak Humas tadi dan saudara kita Novel juga cerita begitu detailnya. Malah lebih daripada perang seakan-akan, lebih daripada teroris, kita mengerikan tubrukan di jalan raya ini Pak Karni. Ya, kita yang terhari-hari cuma 5 kejadian-kejadian, ramai kita. Tapi 90 sehari tubrukan di jalan, kita nggak ngeh. Gitu. Nah, maka ini saya pikir memang perlu penegakan hukum dalam masalah penegakan undang-undang lalu lintas. Dan sekarang kita juga baru paham bahwa ternyata Undang-Undang 22 2009 ini begitu detailnya. Yang baru kita masih disosialisasikan, Pak. Dan PP ini masih belum banyak. Kalau nggak salah PP ini juga masih banyak yang belum keluar, ya. Jadi masih perlu kerja keras lagi dari DPR. Dan pemerintah maksud saya. Dan selanjutnya menyangkut pemakaian kasus Afriani, kasus Jamil dan sebagainya bermacam-macam. Tinggal pertanyaannya, di mana kita mau menjadikan standar? Ini permasalahannya. Dan itu jadi profesional Polri ini menjadi sorotan kita. Karena itu ada diskusi malam ini, Pak. Nah, itulah makanya saya pikir kita perlu menyesuaikan. Dari kasus kayak kasus Rashid ini bukan hal-hal yang besar-besar amat sebenarnya. Kemarin juga kejadian di sana. Mungkin tadi juga jam kemarin ada juga kejadian. Jangan-jangan kita lagi diskusi juga kejadian lagi. Bisa jadi pegang gini kesetrum meledak mati bisa. Nah, pertanyaannya adalah sekarang bagaimana kita menyikapinya. Itu yang paling penting. Dan saya melihat kalau menyangkut tadi yang ditanyakan tentang restoratif justice, ini memang dalam proses. Kita tahu bahwa sesungguhnya di DPR sendiri, pemerintah sudah menjanjikan berkali-kali akan perubahan undang-undang KUHP dan KUHP. Ya, sampai sekarang masih belum datang. Jadi kalau memang itu baru bisa disesuaikan dengan undang-undang lainnya. Nah, satu hal lagi yang lain, yang kalau lihat dari kacamata Islam ini seperti hukum jinayah. Pihak keluarga ini nggak dilibatkan, ya, yang tidak dikenal di Indonesia. Kalau dalam hukum Islam misalkan tubrukan atau pembunuhan atau apa saja, kalau keluarganya memaafkan, bisa diringankan hukumnya. Nah, itu. Jadi kembali kepada masalah. Tapi dalam kasus Rashid nggak gitu, Pak. Seluruh korban tanda tangan, saya punya tanda tangannya. Iya, kalau ini kita bahwa harus dia udah menerima dan berjanji tidak akan nuntut. Apapun jadi ini kita harus respect kepada saudara kita yang kena musibah Pak Hatta, keluarganya, ya. Beliau sudah melakukannya maksimal. Artinya begitu kejadian, sungguh pun kita dengar bahwa isu-isu katanya dipersulit dan sebagainya, tapi kenyataannya Pak Hatta benar-benar datang, dia menyolatkan, dia membantu keluarganya dan sebagainya. Tetapi bukan berarti hukum tidak berjalan. Biarkan itu tetap hak kemanusiaannya tetap berjalan, tetapi undang-undang tetap harus ditegakkan. Dan itu harus kita kasih apresiasi kepada beliau. Cukup, Pak. Kalau Bapak udah bilang cukup, ya kita pindahin ke Saya pikir Pak Ruhut mungkin akan lebih menyampaikan. Terima kasih Bang Karni. Saya rasa peristiwa-peristiwa kecelakaan lalu lintas kita harus melihatnya case per case, Pak. Jangan kita samaratakan. Tapi perlu kita, sebelumnya terima kasih Bang Karni ini diangkat. Ini kecelakaan, ini bukan kejahatan. Yang namanya kecelakaan itu musibah. Tidak ada yang disengaja. Termasuk mungkin yang lagi on itu juga. Tapi dia melanggar hukum. Tetapi kaitan dengan Pak Hatta Rajasa, putranya Rashid, saya rasa kita juga tidak usah terlalu menghakimi apapun ini generasi muda kita. Dan kesadaran tadi eyewitness, saksi yang ikut, melihat dia juga ikut membantu korban. Ya kita harus menghormati itu dan keteladanan dari orang tuanya Pak Hatta Rajasa. Jadi saya rasa pemerintah pun, baik kawan-kawan kita di kepolisian dan di perhubungan, mereka sudah maksimal Bang. Tapi inilah tahapan kita untuk menjadi satu negara hukum yang lebih dulu baik. Kalau kawan-kawan di kepolisian sama perhubungan maksimal, kita tidak di bawah negara berkembang, Pak. Tadi datanya kita di bawah negara berkembang. Artinya kecelakaan kita itu jauh lebih masif dibanding negara berkembang lainnya. Tapi Bang, begini ya Bangku sayang, yang menjadi masalah, polisi perhubungan sudah bekerja maksimal Bang. Tapi kultur budaya kita Bang, kalau kita di luar negeri, orang itu kalau dia driver, sedikit aja alkoholnya sudah nggak berani pegang Bang. Ya peraturannya tegak Pak, law enforcementnya tegak. Kita tidak tegak itu.
Mau udah mabuk kayak apa, kalau belum menabrak 9 orang, belum diapa-apain, Pak. Tapi Bang, kalau yang itu, kita harus setuju dikasih sanksi. Tetapi Bang, tetaplah yang kecelakaan ini Bang bukan kejahatan Bang. Oh iya, itu namanya kalau kejahatan, bukan kejahatan, kulfa itu pelanggaran kulfa. Iya. Tidak, bukan pembunuhan. Makanya saya protes, kenapa 338 dipakai. Ya tapi Bang, kalau dalam keadaan memang dia tahu untuk mengemudikan, kan kalau Rasid, semua proses hukum dia ikuti Bang. Dia punya SIM, ya, semua dia ikuti. Tapi memang kalau, ya maaf aja Bang, ya, kalau lagi mabuk, kalau lagi narkoba, itu Bang, kan di sini. Itu yang banyak, Pak. Yang banyak terjadi yang begitu. Kalau yang itu seperti yang Abang bilang, kita hormati kepolisian memberi sanksi itu. Iya, memberi sanksi jelas, tapi bukan pembunuhan gitu loh. Beda lagi pembunuhan dengan kecelakaan. Baik, Bang. Jadi apa usul Bung Ruhut? Iya, kami terima kasih. Saya ada Pak Yani, kami dari Komisi 3 DPR. Memang pembenahan hukum kita, tapi pemerintah juga melalui Menteri Hukum dan HAM, ini sebenarnya tinggal disampaikan Bang. Insya Allah Januari ini akan diproses di Komisi 3 bersama pemerintah. Keluhan-keluhan tadi dari Pak Noval, dari Pak Alius dan kawan-kawan dari kepolisian, begitu juga dari perhubungan. Karena kerjasama Komisi 3 dan Komisi 5 Bang. Tapi Bung Ruhut akhir-akhir ini agak kurang semangat saja. Kita istirahat dulu sejenak.